Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ramadan. Saya akan mempresentasikan kaitan konflik dalam keberagaman ATHG, harmoni dalam keberagaman dan integritas nasional. Keberagaman sosial budaya sebagai fondasi bangsa sekaligus akar pemicu konflik horizontal Indonesia merupakan laboratorium sosial yang sangat masif dengan tingkat pluralitas yang luar biasa tinggi, mencakup ribuan suku, bangsa, ratusan bahasa daerah, serta beragam aliran kepercayaan dan agama atau SARA. Secara sosiologis, struktur masyarakat yang sangat heterogen ini menempatkan bangsa pada posisi yang rawan. Di satu sisi keberagaman menjadi modal kultural yang tak ternilai, namun di sisi lain ia menyimpan potensi gesekan sosial yang sangat besar. Ketika interaksi antar kelompok tidak dilandasi oleh sikap saling menghormati, maka akan tumbuh subur penyakit sosial seperti entosentrisme yang merasa budayanya paling unggul, prasangka buruk, egoisme sektoral hingga intoler yang akut. Benturan nilai-nilai adat, persaingan merebutkan sumber daya ekonomi yang timpang, serta miskomunikasi antar kelompok. Inilah jika diakumulasikan akan meledak menjadi konflik dalam keberagaman, yaitu sebuah tindakan destruktif yang merobek kohesi sosial yang merusak persatuan di tingkat akar rumput. Eksalasi konflik komunal menjadi materi ATHG yang mengancam kedaulatan negara apabila konflik horizontal yang berbasis sentimen primordial tersebut tidak segera dimitigasi sejak dini dan dibiarkan meluas secara anarkis. Dampaknya tidak lagi sekedar menjadi urusan keamanan lingkungan lokal, melainkan bereskalasi menjadi ancaman nyata bagi ketahanan nasional. Dalam konseptualisasi bela negara, kerusuhan massal antar suku atau antar agama bertransformasi menjadi ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang sangat serius. Konflik yang berlarut-larut akan menjadi ancaman bagi keutuhan wilayah NKRI karena rentan ditunggangi oleh kepentingan separatisme atau kelompok radikal. Menjadi tantangan besar bagi hukum negara untuk membuktikan keadilan tanpa pandang bulu, menjadi hambatan struktural yang melumpuhkan aktivitas ekonomi, investasi, serta pembangunan nasional, dan sekaligus menjadi gangguan psikologis yang menyebarkan rasa takut merusak fasilitas publik serta mengacaukan stabilitas politik dalam negeri. Aplikasi integrasi nasional sebagai instrumen pemulihan dan resolusi konflik konseptual demi meredam dan mengeliminasi dampak buruk dari ATHG yang menggerogoti stabilitas negara tersebut. Mutlak diperlukan adanya implementasi nyata dari integrasi nasional. Integrasi nasional tidak boleh dipandang sebatas teori di atas kertas, melainkan sebuah proses politis dan sosiologis yang dinamis untuk merekatkan kembali serpihan-serpihan ikatan sosial yang sempat hancur akibat ego kesukuan. Melalui rekayasa sosial yang berlandaskan pada konsensus nasional, yaitu ideologi Pancasila, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Negara hadir mengintervensi pertikaian menggunakan mekanisme resolusi yang tepat, mulai dari mediasi terbuka, konsilasi antar tokoh adat, hingga proses arbitrasi atau penegakan hukum yang tegas. Proses integrasi ini secara perlahan mengikis loyalitas sempit terhadap kelompok sendiri atau primordialisme dan mengarahkannya kembali pada kesadaran kolektif
kolektif yang lebih tinggi, yaitu kesadaran sebagai satu bangsa yang senasib, sepenanggungan. Harmoni dalam keberagaman sebagai muara akhir dan parameter keberhasilan konsolidasi bangsa, pencapaian akhir dari keberhasilan proses integrasi nasional dalam menanggulangi segala bentuk ATHG adalah terwujudnya harmoni dalam keberagaman yang hakiki dan berkelanjutan. Harmoni sosial bukanlah sebuah upaya koersif untuk menyeragamkan segala perbedaan atau menghapus identitas lokal demi peleburan total, melainkan sebuah kondisi ideal di mana seluruh elemen masyarakat yang berbeda dapat hidup berdampingan secara damai, selaras, dan saling melengkapi dalam satu ekosistem kebangsaan. Dalam ruang harmoni ini, perbedaan tidak lagi dipandang sebagai pemantik kecurigaan atau pemisah, melainkan dirayakan sebagai pilar kekuatan yang memperkaya khazanah bangsa. Ketika harmoni ini telah mengakar kuat di dalam sanubari setiap warga negara, maka stabilitas nasional akan terjaga secara otomatis. Keadilan sosial dapat ditegakkan dan bangsa Indonesia memiliki fondasi yang kokoh untuk melangkah maju menghadapi tantangan global tanpa harus khawatir akan rapuhnya dari dalam. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.